Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita, pembacaan atau mudzakarah terhadap matan Alfiyah Ibn Malik dengan syarah Ibnu Aqil. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kemarin kita sudah sampai di alamatul ismi. Di alamatul ismi. Highlight dari yang apa kita baca kemarin, ya, bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal, bahwa alamatul ismi yang disebutkan oleh Ibnu Malik dalam bait syairnya ada 5 diantaranya: bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin. Pertama, al jarru min alamatil ismi. Al jarru kemarin kita bahas bahwa uh, ungkapan al-jarru itu lebih mencakup, lebih komprehensif daripada bi hurufil jar, seperti yang tulis dalam kitab-kitab nahwu yang lain. Karena al-jarru ini lebih umum dalam mencakup 3 hal. Pertama, al-jarru bil harfi, al-jarru bil idhofah, al-jarru bil tabaiyah. Al-jarru bil harfi, contohnya marartu bi madrasatin. Madrasah majrurun bil harf. Ada juga al-jarru bil idhofah. Kitabul lughatin, lughatin majrurun bil idhofah. Kemudian bit tabaiyah, salamtu ala rajulin alimin. Alimin majrur bukan bil harf, bukan bil idhofah, tapi dengan bit tabaiyah karena dia jadi na'at dari rajul. Kemudian at-tanwin. Tanwin yang disebutkan dalam syarah Ibnu Aqil itu ada 6, tapi yang menjadi ciri khas dari isim itu hanya 4, ya, yaitu tanwin tamkin, yaitu yang masuk ke dalam isim mu'rab seperti zaidun, rajulun. Kemudian tanwin tankir, itu yang masuk ke dalam isim mabni yang menunjukkan apa, menakirahkan isim mabni, ya. Contoh, marartu bisibawaihi wa sibawaihin akhar. Kemudian tanwin muqabalah itu yang masuk ke dalam jama' muannas salim, muslimatun. Maka tanwin dalam jama' muannas salim disebut dengan tanwinul muqabalah. Kemudian tanwinul iwad, ada iwad an jumlatin seperti dalam kata iz, ya. Wa antum hina idzin tanzurun, ay hina idz balagatir ruhu al hulqum. Maka jumlah id balagatir ruhu al hulqum itu dibuang kemudian diganti dengan tanwin dalam kata id. Kemudian ada tanwin yang menjadi pengganti dari isim, yaitu yang masuk ke dalam lafaz kul, ya, kullun. Kullun qaimun, ay kullu insanin qaimun. Maka insannya dibuang, isim insannya dibuang kemudian diganti dengan tanwin dalam kata kul. Kullun qaimun. Kemudian ada tanwin yang menjadi pengganti dari huruf, ya, seperti dalam isim manqus. Contoh jawarin, asalnya jawariu, jawariyun. Kemudian ya-nya dibuang, maka untuk membuktikan bahwa ya itu ada ya sebelumnya, maka diganti dengan tanwin. Jawarin, qadin, ya, ketika tidak dimasuki alif lam atau tidak diidofahkan, maka ya-nya dibuang. Jawarin, gawashin, maka tanwin di sini adalah tanwin pengganti dari huruf. Kemudian an-nida maksudnya adalah isim. Isim itu adalah sesuatu kalimah yang memang bisa dijadikan munada, seperti ya talibu. Ya. Kemudian alif wal lam, ar-rihlatu, dan yang terakhir al-isnadu ilaih. Artinya dia bisa jadi fa'il atau mubtada. Seperti darasa al-mujtahidu. Al-mujtahidu dia isim, kenapa? Karena dia bisa jadi fa'il. Dia jadi bisa jadi musnad ilaih. Jadi kemarin kita bahas bahwa walaupun dalam syairnya disebutkan musnad, tapi yang dimaksud adalah musnad ilaih. Karena musnad itu bukan ciri khasnya isim. Karena kadang-kadang dalam jumlah fi'liyah musnad itu adalah fi'il. Tapi kalau musnad ilaih itu pasti isim, fa'il atau mubtada. Nah, inilah yang kita bahas kemarin, yaitu alamatul ismi. Kita ulang bait syairnya supaya tidak lupa. Bil, bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Lil ismi tamyizun hasala bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin. Baik, sekarang kita masuk ke bait syair yang berikutnya, yaitu tentang alamatul fi'li. Tapi sebelum kita masuk ke sana, biar nggak lupa kita murajaah bait syair yang sebelumnya lagi, yaitu al-kalam wa ma yata'allafu minhu, dari awal, ya.
kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Baik, sekarang kita masuk ke bait syair berikutnya yaitu tentang alamatul fi'li. Ciri khasnya fi'il, ciri-ciri fi'il. Ya. Qala al-muallifu rahimahullah bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali. Ya. Bita fa'alta dengan taknya lafad fa'alta. Ya, jadi harusnya bita I fa'alta. Hamzahnya dibuang karena lidharuratus syi'r ya, karena supaya irama syairnya pas maka hamzahnya dibuang. Jadi lidharurah. Harusnya bita I fa'alta. Bita I fa'alta, taknya mudhaf, fa'altanya di sini. Nah, di sini bisa dibaca fa'alta, fa'altu atau fa'alti ya. Nah, bisa bita fa'alta, bita fa'altu, bita fa'alti bisa aja ya. Fa'alta, lafal fa'alta ini fi mahalli jarrin mudhafun ilaih ya. Wa atat, ini ma'tuf ke fa'alta. Ya, dengan taknya lafad fa'alta atau dengan taknya lafad atat. Wa yaf'ali dan iyanya lafad if'ali. Ya, sama ini iyanya mudhaf, if'alinya ini fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Dan iyanya lafad if'ali. Wa nuni aqbilanna dan nunnya lafad aqbilanna fi'lun. Nah, fi'lun adapun fi'il yang jali itu jelas ya apa fi'il ya. Jadi fi'lun di sini jadi mubtada, yang jali jadi khobar jumlah dari fi'lun, dan bita fa'ata dan seterusnya ini jadi apa namanya muta'alliq bi fi'li yang jali. Nah, jadi kalau disusun sebetulnya yang jali fi'lun bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni akbilanna. Tapi karena ini syair maka susunannya jadi bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni akbilanna fi'lun yang jali. Jadi ini menerangkan ciri khasnya fi'il. Ya, fi'il itu yang jali jelas. Bita fa'alta dengan taknya lafad fa'alta maksudnya apa? Yaitu ta'ul fa'il. Ya, domir ta yang jadi fa'il. Domir mutaharrik marfu. Ya. Fa'alta, fa'alti, fa'altu. Fa'altuma, fa'altum. Fa'altunna. Ya. Nah itu menjadi ciri fi'il. Ya, karena ta ini tidak mungkin masuk ke dalam isim. Wa'atat. Nah, wa'atat itu artinya ta'ut ta'nis as-sakinah. Ta'ut ta'nis as-sakinah. Kita baca nanti di bawah ya. Wa yaf'ali, kemudian yaf'ali yaitu ya mu'annas mukhatabah. Ya mu'annas mukhatabah. Ya. If'ali, anti if'ali. Ini fi'il amr untuk mu'annas mukhatabah. Anti, ya, kamu perempuan. If'ali. Maka ya ini menjadi ciri fi'il yang tidak mungkin masuk ke dalam apa namanya isim ya. Wa nun akbilanna, nunnya lafad akbilanna yaitu nun taukid sakilah atau nun taukid khafifah. Nah, ini sekelas dari syairnya ya. Kemudian kita sanaqra ya, kita akan baca penjelasan dari Ibnu Aqil. Tsumma dzakara al-musannifu anna al-fi'la yamtazu 'anil ismi wal harfi bi ta'i fa'alta. Fa'altu atau fa'alti. Musannif di sini menyebutkan bahwa fi'il itu bisa dibedakan dari isim dan harf bita'i fa'alta dengan taknya lafad fa'alta. Wal muradu biha ta'ul fa'il. Yang dimaksud dengan ta di sini adalah ta'ul fa'il. Ya, ta yang menjadi fa'il. Domir ta yang menjadi fa'il. Fa'altu fa'ala fi'lun madin mabniun al-sukun wa tu atau ta itu domirun mabniun al-fathi fi mahalli raf'in fa'il. Wahia al-madmumatu lil mutakallim. Ya, kalau madmum berarti lil mutakallim. Nahu fa'altu. Ya, ana fa'altu. Wal maftuhatu lil mukhatab. Nahu tabarakta. Wal maksuratu lil mukhatabah. Nahu fa'alti.
Nah, maka tak yang ini ya, tak yang menjadi fa'il ya, domir mutaharrik marfu, maka ya, maka ini apa namanya menjadi ciri khasnya fi'il. Karena tidak mungkin ini masuk ke dalam isim. Tidak mungkin masuk ke dalam isim. Nah, jadi kalau ada ta'ul fa'il, domir ta, ya, fa'altu, fa'alti, fa'altuma, fa'altum, nah itu sudah pasti fi'il karena tidak mungkin masuk ke dalam isim. Ya. Wa yamtazu aidon bitai atat. Fi'il juga eh, apa namanya bisa dibedakan dari isim dan harf itu dengan taknya lafadz atat. Wal muradu biha ta'ut ta'nisi sakinah. Yang dimaksud dengan tak dalam kata atat ini adalah ta'ut ta'nisi as-sakinah. Ta ya, tak muannas ya, tak yang menunjukkan taknis ya, as-sakinah yang sukun. Lahu ni'mat wa bi'sat ya, hiya dorobat nasorat jalasat ya. Fahtarazna bis-sakinati 'anil lahiqati lil asma. Nah, ini harus ada kata sakinahnya ya. Maksudnya adalah bahwa tak di sini harus sukun karena kalau tidak ada kata sakinahnya, ada tak yang masuk ke dalam isim ya. Fa innaha takunu mutaharrikatan bi harakatil i'rab. Karena kalau tak yang masuk ke dalam isim itu mutaharrikah bi harakatil i'rab ya. Itu diberi harokat sesuai dengan harokat i'rabnya. Contoh misalnya hadhihi muslimatun. Ya, hadhihi muslimatun. Ada taknya memang di sini, ta'ut taknis, ya tak yang menjadi ciri muannas. Hanya saja taknya mutaharrikah, enggak sakinah. Nah, maka ini bukan ciri fi'il karena dalam isim juga ada gitu. Muslimatun, ra'aitu muslimatan, marartu bi muslimatin, mutaharrikah. Nah, tapi kalau dalam yang menjadi ciri khasnya fi'il adalah ta'ut taknis as-sakinah yang sukun atat. Nah, wa minal lahiqanil harf. Ada juga tak ya, yang masuk ke dalam huruf tapi mutaharrik. Contoh lata, rubbata, thummata, ya. Wala tahina manas. Lata ini la ini kan huruf ya. Ada taknya di sini, ada tambahan tak. Rubba jadi rubbata, thummata. Nah, itu ada juga tak yang masuk ke dalam harf tapi dia mutaharrikah. Dia bukan ta'ut ta'nis as-sakinah. Jadi yang menjadi ciri khasnya fi'il adalah ta'ut ta'nis yang sakinah, yang sukun. Nikmat, dorobat. Karena tidak mungkin masuk ke dalam isim ataupun huruf. Wa amma taskinuha ma'rubba wa thumma faqalilun lahu rubbat wa thumma. Ini sedikit gitu ya. Tapi umumnya memang maftuh dia. Apa ada harokatnya. La ta rubbata summata. Baik. Ini ciri fiil atau ciri khasnya fiil yang kedua, yaitu ta'ut ta'nis as-sakinah. Jadi kalau ada ta'ut ta'nis as-sakinah, maka sudah pasti itu fiil. Kemudian wa yamtazu aidon biya if'ali. Ya, fiil juga bisa apa namanya? Dibedakan dari tadi kedua saudaranya yaitu isim dan harf dengan ya-nya lafad if'ali. Wal muradu biha ya'u al-fa'ilah. Jadi maksud dengan ya if'ali itu adalah ya ul fa'ilah, ya domir ya, yaitu untuk mu'annas mukhatabah yang jadi fa'il. Ya, if'ali ini fi'il amr ya. Ya-nya di sini jadi fa'il dari if'al ya. Wa talhaqu fi'al amri lahu idribi ya. Idribi anti idribi wal fi'la al mudhari'. Nah, dalam fi'il mudhari' juga bisa masuk. Lahu tadribina. Maka tadribina di sini ya di sini jadi apa namanya? Jadi fa'il ya, dhamirun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il tadribina. Wala talhaqul madi tapi tidak masuk ke dalam fi'il madi. Nah, ini menjadi ciri khasnya fi'il. Wa inna maqala al-musannif ya if'ali wa lam yakul ya ud-dhamir. Kenapa mu'alif tidak menggunakan kalimat ya ud-dhamir tapi menggunakan ungkapan ya if'ali. Itu ada maksudnya gitu ya. Li'anna hadhihi tadkhulu fiha ya'ul mutakallim. Karena kalau disebut ya ud-dhamir itu bukan hanya ya muannas mukhatabah, ada juga ya mutakallim. Ya mutakallim itu ya kalau ya muannas mukhatabah anti, kalau ya mutakallim berarti ana ya untuk saya ya. Kata ganti saya, kata ganti orang pertama.
Nah, ya mutakalim itu wahya la takhtasu bil fi'li. Ya mutakalim itu tidak menjadi ciri khasnya fi'il. Bal takunu fihi nahu akramani wa fil ismi nahu gulami. Jadi kalau disebut kalau diungkapkan dengan istilah ya'ud dhamir dalam bait syairnya, maka ini menjadi rancu karena ya'ud dhamir itu mencakup dua, yaitu ya muannas mukhatabah atau ya mutakalim. Sedangkan ya mutakalim itu tidak menjadi ciri khasnya fiil karena bisa juga masuk ke dalam apa namanya fiil ataupun isim. Nah, seperti misalnya ya mutakalim masuk ke dalam fiil akromani. Nah, ya di sini ya mutakalim masuk ke dalam fiil jadi maf'ul bih fi mahallin nasbin maf'ul bih ya wa nunu lil wiqayah. Tapi juga bisa masuk ke dalam isim. Nah, kalau ya dhamir mutakalim itu bisa masuk dalam isim. Contoh gulami ya, budakku gulami. Nah, ya di sini ya mutakalim fi mahalli jarin mudhafun ilaih ya. Atau bahkan juga bisa masuk ke dalam huruf. Contohnya nahwu inni. Nah, jadi tidak bisa jadi ciri khasnya fiil karena bisa masuk ke dalam isim, bisa masuk ke dalam fiil. Bikhilafi ya if'ali fa inal murada biha ya ul fa'ilah ala ma taqaddama. Jadi kalau ya if'ali nah baru itu menjadi ciri khasnya fiil karena tidak bisa masuk ke dalam isim ataupun harf ya. Jadi maka muallif menggunakan ungkapan ya if'ali maksudnya adalah ya yang menjadi fa'il yaitu dhamir untuk muannas mukhatabah. Dhamir untuk muannas mukhatabah. Anti if'ali anti tadribina. Nah, itulah yang menjadi ciri khasnya fi'il. Tidak mungkin masuk ke dalam isim, tidak mungkin masuk ke dalam harf. Tapi kalau diungkapkan dengan istilah ya'ud dhamir, maka ya dhamir itu ada dua. Ada muannas mukhatabah, ada mutakalim. Nah, sedangkan mutakalim yaitu dhamir mutakalim, ya'ul mutakalim itu bukan ciri khasnya fi'il. Bisa masuk ke dalam isim, bisa masuk ke dalam harf. Gulami, ini. Nah, maka yang menjadi ciri khasnya fi'il itu adalah ya dhamir untuk muannas mukhatabah ya yang menjadi fa'il. Baik. Wa mimma yumayyizul fi'la nunu akbilanna. Wa mimma yumayyizul fi'la nunu akbilanna. Yang membedakan fi'il juga dari dua saudaranya yaitu isim dan harf itu nunu akbilanna. Nunnya lafad akbilanna. Wal muradu biha nunu taukidi khafifatan kanat au thaqilatan. Meskipun lafalnya akbilanna dalam syairnya ya nun taukid tsaqilah tapi dimaksud juga termasuk juga di dalamnya adalah nun taukid khafifah. Jadi nun taukid ini menjadi ciri khasnya fi'il ya, tidak bisa masuk ke dalam isim, tidak bisa masuk ke dalam harf ya. Fal khafifatu nahu qaulihi ta'ala lanasfa'an bin nasiyah. Lanasfa'an di situ ada nun taukid khafifah masuk ke dalam fi'il ya. Wa tsaqilah nahu qaulihi ta'ala lanukhrijannaka ya Syuaib. Lanukhrijannaka. Sini ada nun taukid tsaqilah masuk ke dalam fi'il dan ini menjadi ciri khasnya fi'il karena tidak mungkin masuk ke dalam isim, tidak mungkin masuk ke dalam harf. Wa ma'nal bait, nah ini muallif atau Ibnu Aqil menjelaskan makna bait secara ijmalan. Yanjalil fi'lu bita'il fa'il wa ta'it ta'nis sakinah wa ya'il fa'ilah wa nunit taukid. Fi'il itu jelas nampak berbeda dari yang lain ya. Dengan apa? Dengan ta'ul fa'il, dengan ta yang menjadi fa'il dhamir mutaharrik, fa'alta, fa'alti, fa'altu ya. Wa ta'it ta'nis sakinah dan ta ta'nis sakinah yang sukun. Atat, dorobat, nasorat. Maka kalau ada ta ta'nis sakinah itu sudah pasti itu adalah fi'il. Wa ya'ul fa'ilah, ya'ul fa'ilah artinya ya yang menjadi fa'il yang menunjukkan kepada muannas mukhatabah, anti ya. Kamu perempuan tunggal. Itu muannas mukhatabah. Seperti idribi, unsuri atau fi'il mudhari' tadribina, tansurina. Nah, ya di situ menjadi ciri khasnya fi'il karena tidak mungkin masuk ke dalam isim dan harf. Wa nunu taukid, nah nun taukid. Nun taukid ini juga menjadi ciri khasnya fi'il karena tidak bisa masuk ke dalam isim dan harf ya. Idribanna ya, idribanna ya, itu ciri khasnya fi'il. Berarti ada ta'ul fa'il, ta'ul ta'nis sakinah, ya'ul fa'ilah, nun taukid. Ada 4 yang disebutkan di sini ya. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali. Nah,
Ini kira-kira bagannya seperti ini ya. Alamatul fi'li ta'ul fa'il, ta'u ta'nis sakinah, ya'ul fa'ilah, nunut taukid, khafifah, aw thaqilah. Kita baca lagi syairnya. Sekali lagi. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni akbilanna fi'lun yanjali. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni akbilanna fi'lun yanjali. Sekali lagi. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni akbilanna fi'lun yanjali. Ay fi'lun al-fi'lu yanjali bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni akbilanna. Fi'il itu jelas, artinya bisa dibedakan dari isim dengan harf, dengan ta, lafad fa'alta, yaitu ta'ul fa'ilah, wa atat dan ta ta'rif sakinah, wa yaf'ali dan ya'ul fa'ilah, wa nuni akbilanna dan nun taukid. Sakilah ataupun khafifah. Baik, kita masuk ke syair berikutnya, ya, yaitu al-harfu wa aqsamul af'al. Al-harfu wa aqsamul af'al. Kemarin sudah bahas isim, fi'il, sekarang harf dan pembagian fi'il ya. Al-harfu ay hadza babu syarhi al-harf wa syarhi aqsami al-af'al. Siwahumal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudhari'un yali lam kayasham wa madiyal af'ali bittamiz wasim bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim. Siwahuma al harfu kahal wa fi walam fi'lun mudhari'un yali lam kayasham. Nah, dalam bagian pertama atau sodul bait ya, dalam bagian pertama dari syair bait yang ke-12, siwahumal harfu kahal wa fi walam, muallif sedang menunjukkan ciri harf. Apa itu ciri harf? Yaitu siwahuma, pokoknya yang selain fi'il ataupun isim, yang selain fi'il ataupun isim berarti itu al-harf, yaitu harf. Ya. Berarti kalau tidak kemarin ya, tidak masuk alamatul ismi. Apa saja alamatul ismi? Bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Berarti kalau tidak ada jar ya, kemudian tidak bisa bil jarri wa tanwin, tidak bisa masuk tanwin, wa nida jadi munada, wa al tidak bisa dimasuki alif lam, wa musnad tidak bisa jadi musnad ilaih, tidak bisa jadi fa'il ataupun mubtada, maka berarti itu harf. Dan juga tidak bisa masuk alamatul fi'li, itu yang tadi bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni akbilanna fi'lun yanjali. Tidak bisa masuk ta'ul fa'ilah, tidak bisa masuk ta'u ta'nis sakinah, tidak bisa masuk ya'ul fa'ilah, tidak bisa masuk kemudian nun taukid. Nah, tidak masuk semuanya, ciri fi'il, ciri isim tidak masuk, maka berarti itu namanya harf ya. Siwahuma al-harfu, selain keduanya, selain ciri dari keduanya, selain fi'il dan isim, pokoknya selain isim dan fi'il, itulah harf ya. Artinya yang tidak bisa dimasuki ciri isim dan ciri fi'il. Nah, maka itu harf. Contohnya apakah hal, wa fi, wa lam. Seperti hal, fi, dan lam. Itu adalah harf. Kenapa? Karena ketiga ini itu tidak bisa dimasuki ciri-ciri isim dan tidak bisa dimasuki ciri-ciri fi'il ya. Mu'alif di sini memilih 3 huruf ini sebetulnya untuk mewakili 3 jenis huruf. Karena ada huruf yang mukhtas, ada yang ghair mukhtas. Yang mukhtas itu ada mukhtas lil ismi, ada mukhtas lil fi'li. Hal itu dia tidak hanya khusus buat isim ataupun fi'il. Bisa masuk ke fi'il, bisa masuk ke isim. Hal rajulun fid dari, atau hal qama zaidun, atau hal zaidun qaimun, bisa. Sedangkan fi ini huruf yang mukhtas hanya masuk ke dalam isim saja. Rajulun fid dari, zaidun fid dari. Sedangkan lam itu huruf yang hanya masuk ke dalam fiil, tidak bisa masuk ke dalam isim. Maka mu'alif ini Ibnu Malik menyebut 3 huruf ini maksudnya adalah untuk merepresentasikan 3 jenis huruf. Yaitu ada huruf yang bisa masuk ke dalam isim dan fiil, ada huruf yang hanya bisa masuk ke dalam isim, ada huruf yang hanya bisa masuk ke dalam fiil. Hal, fi, lam.
Fi'lun mudhari'un yali lam kayasa. Maka di bagian kedua dari bait ini Ibnu Malik masuk ke apa namanya membahas tentang pembagian fi'il, aqsamul fi'li. Haraf cuma segini doang, cuma setengah bait doang ya penjelasan tentang haraf. Nah, setengahnya lagi yang kedua ini penjelasan tentang fi'il mudhari', aqsamul fi'li, aqsamul af'al. Fi'lun mudhari'un yali lam kayasham. Fi'il mudhari' itu yali ya berada setelah lam ya. Kayasham seperti yasham, lam yasham. Nah, di sini coba kita lihat fi'il mudhari' di sini jadi mubtada. Fi'lun mubtada, mudhari'un sifat dari fi'lun. Ya, fi'lun mudhari'un, fi'lun mubtada, mudhari'un sifat dari fi'il. Yali itu jadi khobar jumlah. Yali ini fi'il mudhari' ya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatir takdiru huwa ya'udu ila fi'lun mudhari'. Nah, yali di sini jadi khobar jumlah, khobar dari fi'lun. Nah, di sini sebetulnya ada iskal, ada masalah. Di mana masalahnya? Bahwa mubtada itu harus ma'rifat pada dasarnya. Ya, mubtada itu harus ma'rifat. Sedangkan di sini fi'lun ini ma'rifat atau nakirah. Ini nakirah. Nah, tapi kok bisa jadi mubtada? Karena nakirahnya disifati. Nakirahnya disifati. Ketika nakirah ada sifatnya, maka dia boleh jadi mubtada meskipun dia nakirah. Fi'lun mudhari'un. Gitu ya. Karena dia disifati dengan mudhari', ya, maka walaupun dia nakirah bisa jadi mubtada. Tapi kalau nggak disifati, karena ada musawwirat, ada hal-hal yang bisa membolehkan nakirah jadi mubtada. Di antaranya misalnya disifati, ya nakirah yang ada sifatnya, fi'lun mudhari'un, atau nakirah yang diidofahkan, ya seperti kita burojulin, jadi dun, kita burojulin jadi dun, itu bisa. Ya, atau misalnya terletak setelah huruf nafi atau istifham, ma ahadun qaimun atau hal ahadun qaimun, itu boleh jadi mubtada meskipun dia nakirah. Termasuk di sini walaupun fi'lun ini nakirah tapi bisa jadi mubtada karena ada musawwighat, ada hal-hal yang membolehkan dia jadi mubtada, yaitu karena disifati. Ada mudhari di sini yang menjadi sifat dari fi'lun. Fi'lun mudhari'un yali lam kayasham. Nah, di sini sedang menjelaskan ciri fi'il mudhari'. Di antaranya adalah dia bisa dimasuki oleh huruf lam. Ya. Karena lam ini hanya masuk ke dalam fi'il mudhari', tidak masuk ke dalam fi'il amr ataupun fi'il madhi. Ya, fi'il madhi. Lam yadrib, lam yansur, lam yakul. Itu ciri fi'il mudhari'. Tidak bisa masuk ke dalam fi'il amr ataupun fi'il madhi. Jadi kalau misalnya kita baca ada Arab gundul ya dalam kitab, misalnya ada huruf lam mim, setelahnya ada fi'il madhi. Lam mim dorobta. Itu nggak bisa dibaca lam. Ya. Kenapa? Karena setelahnya fi'il madhi. Maka dibacanya apa? Dibacanya lima. Ya. Lima dorobta. Kalau dibaca lam salah karena lam itu hanya masuk dalam fi'il mudhari'. Kalau setelahnya misalnya fi'il madhi tadi, maka dibacanya jangan lam. Ya, dibacanya lima dorobta. Lima itu gabungan dari lam dengan ma, ya, ma istifham. Lima untuk apa atau karena apa? Karena apa kamu memukul? Itu ya. Lima. Jadi kata lam dan mim itu bisa alternatif bacaannya bisa dua. Bisa dibaca lam, bisa dibaca lima. Bagaimana cara membedakannya? Nah, lam mim kalau setelahnya fi'il mudhari berarti lam yadrib, lam yansur, atau bisa juga lima sebetulnya. Tapi kalau lam mim setelahnya fi'il madhi sudah pasti bukan lam. Ya, sudah pasti bukan lam. Karena lam itu hanya masuk ke dalam fi'il mudhari. Maka dibacanya lima dorobta, lima akal tak. Karena apa kamu makan? Karena apa kamu memukul? Gitu ya. Nah, karena lam itu khusus masuk ke dalam fi'il mudhari. Wa madhiyal af'ali bitta mizwasim bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim. Wa madhiyal af'al bitta miz. Nah, ini maf'ul, madhiyal af'al dari maf'ul bih, dari miz. Maf'ul bihnya dikedepankan ya. Miz ini fi'il amr dari maza yamizu, miz. Bedakanlah. Bedakanlah fi'il madhi bitta dengan ta. Maksudnya ta apa? Maksudnya adalah ta'ul fa'il atau ta'nis sakinah. Nah, fi'il madhi itu hanya
ciri fi'il madhi diantaranya adalah ta'ul fa'il atau ta'ut ta'nis sakinah. Karena kedua ta ini hanya bisa masuk ke dalam fi'il madhi, tidak bisa masuk ke dalam fi'il amr atau fi'il mudhari'. Dorobta, dorobti, dorobtu, atau dorobat, nasorat, itu adalah ciri khasnya fi'il madhi. Miz bedakan. Jadi ini ciri fi'il madhi adalah ta'u al-fa'il atau ta'ut ta'nis as-sakinah. Wasim, dan tandailah bin nuni dengan nun fi'lal amri fi'il amr in amrun fuhim, jika in fuhima amrun, gitu maksudnya jika difahami perintah. Maksudnya apa? Ini sudah menjelaskan ciri fi'il amr. Bin nuni dengan nun apa maksudnya? Bin nuni bin nuni taukid. Nah, maksudnya dengan nun taukid. Maka ciri fi'il amr adalah dengan nun taukid. Tapi bukan hanya itu, tapi harus syaratnya in amrun fuhim. Harus difahami bahwa itu adalah perintah. Karena nun taukid juga bisa masuk ke dalam selain fi'il amr, yaitu misalnya fi'il mudhari', la yadribanna. Tapi karena dia maknanya bukan perintah, maka dia bukan fi'il amr. Ya, karena fi'il amr itu syaratnya cirinya dua. Cirinya tadi nun dengan nun taukid, tapi dengan syarat ada dalalatul amri, ya, dia menunjukkan kepada perintah. Idribanna, unsuranna, ya. Itulah baru kemudian dia bisa menjadi ciri fi'il. Karena nun taukid bisa masuk ke dalam fi'il mudhari'. Nah, tapi kan fi'il mudhari' maknanya bukan perintah. Ya. Jadi syaratnya harus ada dalalatul amri, in amrun fuhim. Harus ada maknanya adalah perintah. Jadi, makna fi'il itu adalah perintah. Baik. Kita baca syarah dari Ibnu Aqil. Yushiru ila anal harfa yamtazu anil ismi wal fi'li bi khuluwihi an alamatil asma wa alamatil af'al. Jadi huruf itu bisa dibedakan dari isim dan fi'il, bahwa huruf tidak mungkin dimasuki ciri-ciri isim atau ciri-ciri fi'il. Tsumma matsala bihal wa fi wala munabbihan ala anal harfa yanqasimu ila qismain, mukhtasin wa ghairi mukhtasin. Jadi huruf itu dipahami dari contoh hal, fi, dan lam itu terbagi dua. Ada mukhtas, ada yang ghair mukhtas. Fa asyara bihal ila ghairil mukhtas. Hal itu adalah contoh dari haraf yang ghair mukhtas. Wa huwa alladhi yadkhulu ala asma wal af'al, yaitu maksudnya adalah yang bisa masuk ke dalam isim dan juga fi'il. Nah, hal zaidun qa'imun atau hal qama zaidun, bisa. Itu huruf yang ghair mukhtas. Wa asyara bi fi wa lam ilal mukhtas wa huwa qismani, mukhtasin bil asma kafi. Seperti fi itu mukhtas bil asma. Nahu zaidun fid dari, wa mukhtasin bil af'al kalam. Nahu lam yakum zaidun. Lam itu khusus masuk ke dalam fi'il. Ini bagannya huruf terbagi dua, ada huruf yang mukhtas, ada huruf yang ghair mukhtas. Yang ghair mukhtas contohnya hal, maksudnya bisa masuk ke dalam isim, bisa masuk ke dalam fi'il. Yang mukhtas, yang khusus, ada yang khusus buat fi'il, ada khusus buat isim. Contoh khusus buat isim diantaranya fi. Fi tidak bisa masuk ke dalam fi'il. Mukhtas bil fi'li contohnya lam. Lam tidak bisa masuk ke dalam isim. Tsumma syara'a fi tabini anal fi'la yang qasimu ila maldin wa mudhari wa amrin. Nah, kemudian di bait di setelahnya, yaitu di bait syair yang fi'lun mudhari'un yali lam qayasan, dan setelahnya itu menjelaskan pembagian fi'il, yaitu ada fi'il maldi, mudhari, dan amr. Fa ja'ala alamatal mudhari sihhata dukhuli lam alaihi. Nah, jadi salah satu ciri mudhari adalah bisa dimasuki oleh huruf lam. Lam yadrib, lam yansur, lam yasumma, ya. Wa fi yadrib, lam yadrib, wa ilahi asyara qalihi fi'lun mudhari'un yali lam qayasan. Tsumma asyara ila ma yumayyizul fi'l al-madhi biqaulihi wa madhiyal af'al bit-ta'miz, dan seterusnya. Oke, ini kita lanjut di pertemuan berikutnya karena sebentar lagi akan selesai Zoom-nya. Kita bacakan aja syairnya biar nggak lupa. Kita baca syairnya. Dari mulai alamatul fi'li. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali. Siwahumal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudhari'un yali lam kayasham wa madiyal af'ali bittamiz wasim bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim. Nah, ini yang bait yang kedua ini nanti kita bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Tapi kita hafalkan dulu yang ini, al harfu wa aqsamul af'al. Siwahu bal harfu kahal wa fi walam
fi'lun mudhari'un yali lam kaya syam wa madiyal af'ali bitta mizwasim bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim. Nah, kita ulangi dari alamatul fi'li. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali siwahumal harfu kahal wa fi wa lam fi'lun mudhari'un yali lam kaya syam wa madiyal af'ali bitta mizwasim bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim. Alhamdulillah, dan sudah hafal ya. Besok kita ulangi lagi, kita ulangi terus supaya hafal. Kita sudahi dulu untuk pertemuan kita hari ini, episode ketiga. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakumullah khairan. Silakan Ustaz. Wah, ya, ini banyak yang hadir nih. Mahasiswa Steel. Syukran. Hadir. Syekh Ilham hadir. Jazakallah khair. Masya Allah.